Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini di pertemuan keempat kita ketemu lagi ya di mata kuliah robotika. Di pertemuan keempat ini kita akan belajar tentang transmisi dan konversi energi pada robot ya. Baik, apa aja sih yang akan kita bahas hari ini? Jadi kalian akan belajar gimana caranya robot bergerak, sistem penggeraknya tuh apa-apa aja gitu. Nah, kurang lebih itu yang akan dipelajari di pertemuan hari ini. Oke. Yang pertama, kalian harus tahu dulu tentang apa itu transmisi daya gitu ya, atau power transmission itu apa sih. Jadi power transmission itu adalah upaya untuk menyalurkan atau memindahkan daya dari sumber daya, dapat berupa motor bakar berdaya diesel, motor bensin, turbin gas, motor listrik, dan yang lain sebagainya gitu ya. Contohnya kayak mesin bubut, terus pompa SPBU kompresor, mesin produksi, mesin pendingin, lift, eskalator, pintu geser, dan sebagainya. Itu dia kan punya transmisi daya gitu ya, yang menggerakkan biar biar suatu benda bisa bergerak. Nah, sama di robot pun mengenal yang seperti itu gitu ya. Komponen utamanya ada roda gigi dan rantai gigi, ada juga yang berupa sabuk atau belts gitu ya. Bedanya apa? Nah, kalau gigi ini dia sangat efisien, kompak, mulus, operasi rasio konstan kecepatan sudutnya gitu ya. Rasio konstan kecepatan sudutnya itu bisa membuat dia jadi nggak bising gitu. Kalau dia nggak bising berarti gerakannya enak. Contohnya kayak apa sih roda gigi itu gitu ya. Roda gigi itu contohnya seperti kalian mungkin waktu kecil pernah main Tamiya gitu ya. Tamiya ada dinamo, ada yang menggerakkan, ada gigi-giginya yang saling bersatu gitu ya. Kalau kalian lihat di background ini sebenarnya ada nih gambarnya, cuman mungkin agak kurang jelas. Roda gigi bentuknya modelnya kayak gitu ya. Kalau rantai gigi kelebihannya dia tindakan positif, umurnya lebih panjang tapi berisik gitu ya. Kenapa berisik? Karena dia bekerjanya melibatkan pihak ketiga. Contohnya tuh seperti apa? Contohnya seperti sepeda zaman dulu gitu ya. Kalau sepeda sekarang kan udah menggunakan belt rata-rata ya. Nah, roda zaman dulu itu ya nggak zaman dulu banget sih, sekarang juga masih banyak gitu ya sepeda-sepeda yang menggunakan rantai gigi gitu ya. Modelnya kayak gitu. Nah, karena dia berisik dan saling bergesekan, jadi dia perlu yang namanya pelumas. Biar apa? Biar nggak terlalu korosi gitu ya. Nah, yang ketiga adalah sabuk atau belts. Nah, ini yang paling ngetrend sekarang, khususnya di motor-motor matic gitu ya. Bentuknya seperti ini gitu ya. Maaf. Ya, klasifikasi transmisinya ya, transmisi daya itu ada dua. Yang pertama adalah dengan gesekan, nah yang kedua dengan gerigi. Perbedaannya apa? Kalau di transmisi dengan gesekan gitu ya, dia itu seperti apa namanya, motor-motor matic zaman sekarang gitu ya, yang menggunakan belt. Jadi dia nggak perlu gerigi-gerigi atau roda-roda yang berbentuk tertentu buat menggerakkannya. Yang penting dia ada beltnya udah. Atau kalian di rumah mungkin ada yang punya diesel atau mesin kopi gitu ya, mesin pembuat kopi, itu kan ada beltnya, ada roda-roda, ada sabuk yang biasa menggerakkan. Nah, bentuknya tuh modelnya seperti itu. Berbeda dengan transmisi dengan gerigi gitu ya, atau transmission of mesh. Jadi dia menggunakan roda-roda gigi nih ya, dia menggunakan roda-roda gigi. Jadi dia memerlukan bentuk-bentuk gigi tertentu untuk menggerakkan sistem yang ada di dalamnya seperti itu. Ini contohnya ya, ada gigi spur dan helikal. Nah, yang spur yang bentuknya seperti ini. Jadi maaf. Jadi kalau saya ambil pulpen saya dulu, mana sih? Jadi kalau spur itu satu roda ya, satu roda dia cuma punya satu gerigi doang nih. Nih.
ya. Beda sama helikal. Helikal ini ada bentuk pertamanya, ada roda bentuk yang kedua, gitu ya. Jadi dia bisa dihubungkan dengan dua alat sekaligus kalau si helikal. Yang satu mungkin dari dinamo, langsung dari dinamo, terus yang satu lagi untuk menggerakkan roda yang ada di atasnya. Nah, bentuknya seperti itu. Ada juga yang disebut sebagai bevel gear, ya. Bevel gear itu jadi bentuknya saling bertumpuk seperti ini nih, ya, saling bertindih. Jadi ada satu penampang besar, ya, satu ada penampang besarnya yang akan menggerakkan rodanya, dan satu lagi ada penampang yang vertikalnya, horizontalnya. Bentuknya seperti ini, lebih kecil. Jadi dia saling menggerakkan di dua dimensi yang berbeda, gitu ya. Satu vertikal, satu lagi horizontal. Berbeda dengan worm gear. Worm gear ini bentuknya, ya, kalau ini tadi bentuknya silinder semua, ya, yang atasnya silinder, terus penampang bawahnya bentuknya silinder. Beda dengan worm gear. Worm gear bentuk silindernya satu, ya, sedangkan yang lain bentuknya batang. Nah, kayak gini nih contohnya. Bentuknya batangan seperti ini, gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai worm gear. Jangan diterjemahkan cacing, ya, ya sama sih bentuknya, emang bentuknya kayak cacing, jadi disebutnya worm gear, gitu ya. Tapi lebih enak nggak usah kita terjemahkan, ya biarkan saja apa adanya. Tetap namanya adalah worm gear, gitu ya. Ini salah satu bentuk roda-roda gigi yang belum terpasang, ya. Contohnya bentuk seperti ini, mungkin kalian juga udah pernah lihat sendiri. Ini ada roda gigi yang sudah dipasang, gitu ya. Nah, seperti tadi saya bilang, kalau zaman dulu kalian main Tamiya, bentuknya akan seperti ini nih. Nah, kalau yang agak mahal dia pakai dua dinamo Tamiya-nya, gitu ya. Jadi otomatis roda-roda giginya tuh ada banyak. Ini contoh mainan anak kecil, sampai sekarang masih ada, anak saya pun masih make, gitu ya. Bentuknya seperti ini. Ini kalau udah roda giginya udah disusun ke dalam satu box, nah bentuknya akan jadi seperti ini. Ini kalau roda giginya belum diatur, nah ini yang biasanya zaman dulu yang suka main Tamiya dan duitnya kurang, biasanya suruh ngerakit sendiri Tamiyanya sama si abangnya, gitu ya. Jadi roda giginya masih terpisah dengan dinamo, kita harus masang-masang sendiri. Cuman yang punya duitnya lebih banyak biasanya udah dirakitin, tinggal pakai aja, gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini nih. Ini contoh lain atau contoh penggunaan dari gearbox, gitu ya. Jadi di bawah sini adalah PCB-nya, ya, atau tempat alasnya dia untuk bersandar. Ntar ada kabel-kabel listriknya, ada jalur-jalurnya nih, ada di sebelah mana gitu ya. Terus ini ada apa namanya, keseimbangan biar nggak jatuh, gitu ya. Biasanya juga ditaruh itu roda depan yang bentuknya bebas, jadi dia biar bisa belok ke kanan belok ke kiri, gitu ya. Banyak di mana, kalau kalian nyari mainan robot-robot, gitu ya, atau kalian belanja perlengkapan elektronika, kalian cari aja roda bebas, gitu ya. Jadi rodanya itu nggak terikat dengan dinamo, jadi dia bisa bergerak bebas, bisa ke kanan ke kiri, bisa lurus terus, gitu ya. Bisa gampang diaturnya. Terus ada tiga, adalah bagian ini adalah roda penggeraknya di belakang. Nah, ini bagian ini yang langsung berhubungan dengan si dinamo yang ada di atas ini nih, ya. Ini langsung berhubungan dengan dinamo. Nah, di sini nih, ini kebetulan nggak disorot gambarnya. Ini di sini ada joinnya, ya. Ada join si PCB-nya, PCB maaf, ada join rodanya yang menggerakkan dari dinamo atas sini menuju ke roda, gitu ya. Jadi biar roda sama dinamonya bisa bergerak sekaligus, gitu ya. Terus ini yang nomor 5, ini PCB yang atasnya, bagian atas atau rak kedua, gitu ya. Biasanya rak kedua itu isinya adalah power supply-nya, gitu. Jadi ada
kabel-kabel yang lebih banyak di nomor satu ini ada kabel, cuman nggak terlalu banyak gitu ya, karena dia itu sifatnya hanya untuk menggerakkan doang. Nah, nomor 8 adalah dinamonya juga ini ya. Bedanya yang nomor satu adalah penggerak atau belt yang di luar, sedangkan bisa juga sebagai joinnya. Nah, yang dalam ini adalah bagian dinamonya. Ini ada kabel-kabelnya kalau kalian lihat ya. Nah, ini dia. Kalau bentuk roda gigi radian itu ada dua macam. Radian itu berarti kita membuat sebuah gerakan lurus gitu ya. Nah, ada yang berbentuknya seperti cycloid, ada juga yang berbentuknya seperti elevante gitu ya. Bedanya apa? Kalau apa namanya? Kalau gigi sikloida ini dia jadi eh, sebenarnya baik gitu ya. Sebenarnya ini bentuk giginya tuh baik, tapi eh, harganya mahal. Nah, kalau harganya mahal, otomatis biaya perawatannya pun lebih mahal gitu ya. Karena perawatan lebih mahal, pemasangannya pun kita harus lebih teliti. Jangan sampai ada roda-roda yang slip gitu ya. Nah, bentuk giginya itu melengkung ya, bisa bentuk cembung, bisa bentuknya juga adalah cembung. Tapi yang pasti dia akan bentuknya adalah melengkung mengikuti pola sikloida. Nah, berbeda dengan roda gigi evolvente gitu ya. Dia bentuknya melengkung ya, melengkung tapi cembung, dia nggak cekung. Cuman melengkung tapi cembung doang. Bentuknya itu elevante gitu ya. Nah, elevante ini biasanya dipakai untuk roda-roda yang mau belok gitu ya. Jadi dia posisinya tetap jalan lurus tapi nanti akan bisa ikut belok-belok ke kanan ke kiri gitu ya. Harganya akan lebih murah, tapi ya karena harganya lebih murah otomatis eh, nggak selalu presisi, jadi kita lebih sering buat ngecek nih bentuknya ada yang keluar apa enggak, rodanya ada yang keluar atau enggak kayak gitu. Contohnya seperti ini gitu ya. Ini bentuk roda elefante ya. Ini bentuk roda elefantenya. Terus ya cola lightnya ini gitu ya. Jadi dia memerlukan dua gear. Yang tadi saya bilang karena dia mahal harganya, jadi dapatnya ada dua gitu ya. Terus struktur gigi pada roda gigi. Jadi bentuk gigi itu ada yang bentuknya gigi lurus, tadi udah kita kasih contohnya ya. Ada spur gear, bentuk gigi ini lurus dan paralel dengan sumbu roda gigi. Terus ada juga yang bentuknya miring atau helical. Ini bentuknya menyirang. Terus ada yang bentuknya panah. Ini pakai perpaduan double helical gitu ya. Bentuk giginya berupa panah atau miring dengan kemiringan berlawanan. Ada juga gigi yang bentuknya melengkung atau bengkok atau bentuknya kurva gitu ya. Ini yang harus kalian perhatikan kalau yang udah biasa ngerakit Tamiya atau biasa ngerakit mainan punya adiknya atau punya anaknya, sudah biasa nih dengan hal-hal yang seperti ini. Kayak anak saya mainannya suka pada hancur, nanti saya benerin sendiri rodanya, saya rapihin, terus gear-gearnya gitu ya, saya rapihin lagi, saya tempatkan pada posisi-posisinya. Nah, dalam penempatan posisinya itu yang harus diperhatikan pertama, profil gigi ini harus sama gitu ya. Jangan sampai ada gigi yang tidak terhubung dengan sempurna gitu ya. Jadi kalau yang kecil pasti pasangannya gede, kalau yang gede pasti pasangannya kecil. Nggak mungkin yang gede ketemu sama yang gede. Kenapa? Pasti bakalan slip gitu ya. Jadi yang kecil pasti ketemu sama yang gede gitu. Terus modul giginya harus sama. Kenapa ya? Karena dia berada dalam satu box gear, otomatis modul giginya harus sama. Nggak bisa yang satu bentuknya apa namanya? Maaf, yang satu bentuknya spur, yang satu bentuknya helical, nggak mungkin
nggak bisa bentuknya seperti itu jadiin satu gitu ya. Pasti bentuknya semuanya, kalau bentuknya spur semua, kalau bentuknya helical helical semua gitu ya. Terus ya bagian ketiga yang paling penting adalah sudut tekanannya harus sama, jangan sampai ada satu bagian atau satu gear yang tidak menempel dengan sempurna. Kenapa kalau nggak menempel dengan sempurna emangnya? Ya otomatis dia nggak bakalan bisa bergerak gitu ya. Kalau saya contohkan di sini, nah ini nih bentuknya. Sebentar, saya hapus dulu. Oke, nah seperti ini ya. Ini bagian yang kecil di sini pasti nanti akan berpasangan dengan bagian yang gede di sini, gitu ya. Nah bentuknya seperti itu. Nah pada saat mau menempelkan di yang kecil dengan yang besar ini, dia harus sesuai, harus sambung. Kalau nggak nyambung nanti bisa slip, rodanya nggak bakalan bisa bergerak dengan sempurna atau sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini nggak perlu saya bahas karena eh, ini membutuhkan praktek langsung gitu ya. Jadi ada perhitungan-perhitungan yang harus kalian lakukan sebenarnya, cuman saya menjelaskannya secara teori doang karena ini kan mata kuliah teori gitu ya. Jadi diartikan modul gigi itu adalah besaran besaran atau dimensi roda gigi yang dapat menyatakan besar dan kecilnya sebuah roda gigi gitu ya. Terus ada juga yang disebut dengan sudut tekanan. Nih sudut tekanan tuh yang ini nih ya, sedangkan modul gigi tuh yang ini sini, sama yang sini ini namanya modul gigi gitu ya. Sudut tekanan adalah sudut yang dibentuk antara garis singgung dua roda gigi dan garis perpindahan gaya. Nah ini ada sumbu utamanya gitu ya. Ini ada sumbu utamanya, ada C1 ada C2. Sudut yang terbentuk antara C1 dengan C2 ini ya itu yang disebut sebagai sudut tekanan gitu ya. Sudut tekanannya itu harus presisi biar apa? Biar bisa bergerak dengan sempurna. Oke, ini ada dua gaya yang biasa kalian pakai dalam membuat sebuah robot gitu ya. Ada gaya tangan sial dan gaya radial. Gaya radial itu gaya yang menyebabkan kedua roda gigi saling dorong gitu ya, saling dorong. Karena dia saling mendorong, otomatis dia nanti akan punya gerakan yang saling berlawanan gitu ya. Gerakannya akan saling berlawanan, yang satu maju ke depan, yang satu pasti mundur ke belakang. Nah bentuknya seperti itu. Nah terus yang kedua adalah gaya tangan sial. Gaya tangan sial itu gaya yang dipindahkan dari roda gigi ke roda gigi yang lain. Jadi gaya yang dia lakukan itu akan menyebabkan roda gigi yang di dekatnya atau yang saling menempel dengan dia akan ikut gerak juga. Kalau dia nggak bergerak ya nggak akan bergerak gitu ya. Jadi contohnya ini ada pinion sama wheels gitu ya. Pinion itu anggaplah sebagai sumber gerakannya atau dinamonya gitu ya. Wheels adalah rodanya. Nah kalau radial, gerakan radial gitu ya. Kalau gerakan radial ini si pinion geraknya ke sebelah kanan ya, sedangkan si gaya radial ya si wheelsnya ini akan bergerak ke arah kiri gitu ya. Jadi kan dia saling mendorong, si pinion mendorong ke wheels gitu ya. Nah kalau si tangan sial enggak seperti itu bentuknya. Jadi selama si pinion ini terus bergerak, otomatis si wheels ini juga akan terus bergerak. Si wheels ini nanti yang akan roda ya, nggak enak ngomong wheels gitu ya, roda atau kaki ya, dia akan bergerak juga. Jadi kalau si pinionnya nggak bergerak ya kakinya nggak akan bergerak gitu ya. Transmisi daya dengan roda gigi mempunyai keuntungan. Yang pertama gitu ya, tidak terjadi slip yang menyebabkan speed ratio tetap ya. Kalau speed ratio tetapnya otomatis dia nggak bergerak sama sekali gitu ya, jadi nggak bisa diukur.
Tetapi sering adanya slip juga menguntungkan, misalnya pada ban mesin atau belt, karena slip merupakan pengamanan agar motor penggerak tidak rusak. Gitu ya, jadi perlu juga kadang-kadang yang namanya slip itu perlu, biar apa? Biar si motor penggeraknya itu nggak cepat rusak, gitu ya. Makanya kadang sering dikasih pelumas gitu ya, biar agak slip-slip sedikit, nggak apa-apa. Dan juga pelumas fungsinya untuk melancarkan gerakannya, biar nggak ada hambatan-hambatan juga. Apabila putaran keluaran atau output lebih rendah dari masukan atau input, maka transmisi disebut reduksi, gitu ya, atau reduction gear. Tapi kalau sebaliknya, keluarannya itu lebih cepat atau lebih besar daripada masukannya, maka disebutnya increase gear. Oke. Ini ada perbandingannya, speed ratio itu I dinyatakan dengan I, N1 adalah inputannya, N2 adalah outputannya, gitu ya. Bisa juga disebutnya sebagai D, atau bisa juga disebutnya sebagai Z. Dengan I lebih besar dari 1, maka transmisi roda itu akan increase, gitu ya. Kalau ini tandanya terbalik nih. Kalau reduksi harusnya seperti ini. I-nya itu harus lebih besar, gitu ya. Kalau I-nya lebih besar, maka dari 1, maka transmisi roda giginya disebut sebagai reduksi. Oke. PCU atau Power Conversion Unit fungsinya untuk menyediakan tenaga yang diperlukan kepada penggerak pengolah. Terus juga pemanfaatan PCU bagi sistem aktuator itu bisa sebagai motor servonya ya, menggunakan amplifier. Buat sistem aktuator pneumatik atau hidrolik, dia menggunakan remote kompresor. Contohnya ya, ini buat robot yang elektrik atau aktuatik, elemen PCU-nya terdiri dari elemen electronic power amplifier dan power supply. Sedangkan dari robot yang digerakkan dengan hidrolik, PCU-nya itu terdiri dari kompresor dan control valve. Gitu ya, ada contohnya nggak ya? Nah, ini yang bentuknya hidrolik ya, kayak per di sepeda motor gitu ya. Ini bentuknya nih hidrolik, ada di sini. Jadi dia ada tekanan di dalamnya, bisa menggunakan air, bisa juga menggunakan udara seperti yang kemarin sudah saya contohkan ya. Ini kalau bagian-bagian ini disatukan bisa membentuk komponen hidroliknya. Itu ya. Ada juga yang disebut sebagai power transmission system. Dia ada kekurangan. Yang pertama adalah sukar untuk mencari aktuator dengan speed force atau speed torque yang tepat dengan sifat sesuatu kerja yang diarahkan gitu ya. Terus yang kedua, dia harus melekat di aktuator jauh dari join pengolah. Jadi kalau dia dekat, dia nggak bakalan bergerak. Tapi kalau dia jauh, dia bisa bergerak gitu ya. Terus perlunya elemen power transmission. Biar apa? Biar bisa menghantarkan power pada suatu jarak gitu ya. Bisa juga dia sebagai power transformer. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk menjalankan perubahan mechanical gitu ya, atau mechanical power transmission. Bisa menggunakan belts and pulleys. Belts and pulleys itu berarti roda sabuk dan giginya seperti tadi saya sudah jelaskan. Kalau di motor-motor matic itu bentuknya menggunakan belt gitu ya. Bisa juga menggunakan chains dan sprocket. Chains itu adalah rantainya ya, dan sprocket itu ya roda penggeraknya itu ya, seperti kayak gini nih ya. Nah, bisa juga berbentuk gears. Nah, dia jadi satu ya, kayak gini. Bisa juga berbentuk transmission shaft atau roda gigi yang saling bersusun-susun gitu ya. Ini kalau menggunakan gear bentuknya seperti ini ya. Tadi sudah sering juga saya singgung. Kalian kalau mau lihat ya lihat aja mainan punya adik kalian atau punya anak kalian, mobil-mobilan. Nah, bentuknya seperti itu, gear gitu ya. Terus ada power screw untuk menukarkan pergerakan berputar kepada penggerak yang lurus. Ada juga belt pulley untuk menghantarkan power dari aktuator
dari aktuator yang terletak pada tapak robot. Gitu ya. Nah, ini bentuknya bed pulley seperti ini ya. Sama ya kayak belt yang ada di motor matic kalian. Kalau lead screw bentuknya seperti ini. Ya, ini jadi ada roda-rodanya di sini nih, ada gigi-giginya gitu. Software yang dipakai ada 3 kategori. Yang pertama software untuk buat robot ya, untuk mendesain sebuah robot. Yang pertama, kalian membutuhkan sebuah operating system atau nyawa dari si komputer itu. Bebas pilih, tergantung kalian nyamannya menggunakan apa. Ada yang menggunakan Windows, ada yang menggunakan Unix, ya terserah kalian masing-masing aja. Tapi sebagian besar robotik biasanya kalian dalam pembuatannya menggunakan sistem operasinya Unix gitu ya. Terus software-software robotik yang bisa kalian download banyak digunakan. Yang paling gampang ya kalian menggunakan AVR gitu ya. AVR itu sudah menggunakan bahasa C, jadi agak lebih mudah atau lebih gampang untuk dipelajari gitu ya. Terus ini software-software koleksi rutin dan program aplikasi. Maksudnya itu seperti kalian bisa menggunakan Vision Routines gitu ya. Biasanya software ini digunakan pada prinsip peripheral robot untuk menjalankan kerja tertentu gitu ya. Kalian membutuhkan spesial gerakan gitu kan. Nah, baru menggunakan software ini. Kesimpulannya ya, kesimpulannya adalah PCU berfungsi untuk menyediakan tenaga yang bersesuaian kepada aktuator. PTS berfungsi untuk menghantarkan power pada satu jarak dan bertindak sebagai power transformer. Kedua-duanya penting dalam memastikan aktuator mendapat tenaga yang cukup bagi penggerak dan kerja-kerja robot. Dan software-software berfungsi untuk aspek pengiraan dan fungsian pengarah pergerakan. Oke, mungkin itu buat hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatannya. Semoga kelas ini selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit segera disembuhkan, yang sedang mendapat kesulitan semoga segera dipermudah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.